Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau ternyata ada satu aturan super simple yang diam-diam ngatur dunia kita? Serius loh, dari cara susu ditata di supermarket sampai cara komputer kamu proses data, semuanya pakai aturan ini. Aturan ini ada di mana-mana, tapi sering banget kita nggak sadar. Namanya FIFO. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cara kerjanya. Yuk kita mulai. Oke, buat ngebahas ini, kita nggak akan mulai dari pabrik yang gede atau gudang yang ribet. Nggak. Kita mulai dari tempat yang jauh lebih dekat dan akrab sama kita semua, yaitu rumah kita sendiri. Coba jujur deh, siapa yang pernah ngalamin ini? Beli susu kotak baru, terus yang lama kedorong ke belakang kulkas. Beberapa minggu kemudian pas lagi bersih-bersih, nemu harta karun yang udah nggak enak baunya. Hayo ngaku, kita semua pernah kan? Nah, percaya atau enggak, masalah sepele di kulkas ini ternyata punya nama keren di dunia manajemen. Namanya last in, first out atau LIFO. Gampangnya gini, barang yang terakhir masuk, malah jadi yang pertama kita ambil. Akibatnya, barang yang lebih lama jadi terlupakan, mojok di belakang. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat solusi cerdas yang dipakai sama banyak banget bisnis di seluruh dunia buat ngatasin masalah yang persis kayak gini? Dan ini dia solusinya, FIFO alias first in, first out. Logikanya super simple dan masuk akal banget. Bayangin aja kayak lagi antre, siapa yang datang duluan, ya dia yang dilayani duluan kan? Nah, sama, barang yang paling lama ada di stok kita, ya itu yang harus keluar pertama kali. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita lihat langsung gimana prakteknya. Yuk kita intip cara kerja prinsip ini di sebuah pabrik. Coba bayangin ya, ada sebuah pabrik, tanggal 1 Desember mereka dapat kiriman 100 kilo beras. Nah, selang beberapa hari, tanggal 5 Desember, datang lagi kiriman 50 kilo beras. Barangnya sih sama-sama beras, tapi tanggal datangnya beda. Ini kuncinya. Nah, pertanyaannya buat kamu nih. Kalau kamu jadi manajer gudangnya, pas hari produksi, karung beras yang mana yang bakal kamu pakai duluan? Yang datang tanggal 1 atau tanggal 5? Udah pasti yang dari tanggal 1 Desember dong, jelas. Kamu bakal pakai beras yang datangnya lebih awal. Nah, itulah inti dari FIFO. Simple kan? Dengan cara ini, pabrik bisa mastiin nggak ada stok yang kelamaan disimpan dan akhirnya jadi turun kualitasnya. Oke, jadi kenapa sih aturan sesimpel ini penting banget buat bisnis? Kenapa mereka repot-repot mikirin urutan kayak gini? Ternyata alasannya kuat banget loh. Setidaknya, ada 3 keuntungan utama yang bikin FIFO ini jadi andalan dalam manajemen inventaris. Pertama, jelas ini mencegah pemborosan. Apalagi buat produk yang gampang rusak kayak makanan atau bahan kimia yang ada masa pakainya. Kedua, karena nggak ada pemborosan, ya artinya kerugian finansial juga berkurang. Logis kan? Stok yang kebuang itu kan sama aja buang-buang duit. Dan yang ketiga, ini bikin pencatatan jadi super rapi dan akurat, yang penting banget buat laporan keuangan perusahaan. Sekarang, kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih caranya pabrik benar-benar nerapin sistem ini sehari-hari? Tenang, ini bukan sulap, tapi emang ada langkah-langkahnya yang cerdas dan terstruktur. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah gampang. Pertama, tata letak yang pintar, barang lama taruh di depan, barang baru taruh di belakang. Mirip kayak ngatur kulkas tadi. Kedua, kasih label yang jelas. Tiap barang wajib ditandai tanggal masuknya, biar nggak ada lagi main tebak-tebakan. Dan ketiga, cek routing. Harus ada audit berkala buat mastiin urutannya benar dan sistemnya jalan terus. Kalimat ini benar-benar nangkep inti dari filosofi FIFO. Ini bukan cuma soal mindah-mindahin barang loh, tapi soal memakai logika sederhana untuk merapikan sesuatu yang tadinya bisa jadi kacau balau. Jadi, poin terpentingnya di sini adalah FIFO itu bukan cuma sekedar natarak. Ini soal membangun sebuah sistem yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Ini mengubah cara kita lihat barang, bukan lagi sekedar stok di gudang, tapi jadi sebuah aliran yang harus dikelola dengan baik. Ujung-ujungnya, ini soal efisiensi, mengurangi sampah, dan bikin operasional jadi lebih pintar. Nah, ini dia pertanyaan terakhir buat kita semua. Setelah kita lihat cara kerja FIFO di pabrik dan bahkan di kulkas, kira-kira di mana lagi ya prinsip pertama masuk, pertama keluar ini bisa kita terapkan di hidup kita? Mungkin buat beresin tumpukan email yang udah lama nggak kebaca, atau ngerjain to-do list, atau bahkan buat baca buku yang udah lama kita beli tapi belum kesentuh? Coba deh dipikirin. Prinsip sesimpel ini ternyata bisa bawa banyak banget ketertiban di berbagai area hidup kita.